Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya? Baik. Sehat Pak. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan ketua kelas berdoa terlebih dahulu. Pimpin doanya, ayo. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Sagita. Sagita. Kemana Sagita? Nggak tahu Pak, nggak bilang. Ingat Pak. Oh, berarti Alfa ya ini ya? Ya. Terus ada lagi apa enggak? Ada. Sudah, tidak ada? Nggak ada. Ya, sebentar. Sudah siap apa belum ini anak-anak semuanya? Sudah. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Sudah. Siap. Ya silahkan disiapkan buku dan alat tulisnya. Sudah? Sudah. Sudah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran saya kasih pertanyaan dulu. Nah, yang pertama, masih ingatkah kalian apa itu atom? Ayo, Gosi jawab. Atom adalah partikel terkecil yang menyusun sifat dan karakteristik segala sesuatu yang ada di dunia. Ya, tepat sekali. Kemudian, muatan apa saja yang menyusun atom? Ayo, Selvi, gantian. Muatan penyusun atom itu ada 3. Yang pertama proton, terus neutron, dan elektron. Ya, proton itu apa, Selvi? Proton itu muatan positif, Neutron? muatan netral. Kalau elektron apa, Gosi? Partikel bermuatan negatif. Ya, sebelumnya saya luruskan dulu ya. Neutron itu adalah inti atom. Jadi atom itu ada intinya. Nah, di samping inti itu dikelilingi oleh muatan positif dan negatif. Muatan positif itu proton, muatan negatif itu apa tadi? Elektron. Ya, bagus sekali, elektron. Ya. Ya, jadi kali ini pada pertemuan ini saya akan membahas mengenai listrik statis, teman-teman semuanya. Ada yang tahu apa itu listrik statis? Ada apa enggak? Kalau tidak ada kan saya jelaskan. Ya, jelaskan. Ya, saya jelaskan ya. Silahkan disiapkan bukunya, dicatat ya. Ya Pak. Listrik statis merupakan fenomena kelistrikan yang memuat sejumlah muatan listrik. Nah, jadi muatan listrik tersebut terdiri dari seperti yang di atom tadi. Jadi ada proton dan juga elektron. Proton itu yang muatan positif dan elektron itu yang muatan negatif. Kemudian sifat muatan listrik pada listrik statis adalah tetap atau statis, atau juga bisa disebut dengan tidak mengalir. Jadi muatan yang ada di dalam listrik tersebut tetap tidak berubah-ubah. Kemudian berdasarkan konsep muatan listrik, ada 2 jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan juga muatan negatif. Muatan listrik timbul karena adanya elektron yang dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Benda yang kekurangan elektron dikatakan bermuatan positif, sedangkan benda yang kelebihan elektron dikatakan bermuatan negatif. Elektron sendiri merupakan muatan dasar menentukan sifat listrik suatu benda. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada. Belum ada. Ya, sekarang silahkan berikan contoh muatan yang positif. Ayo, Mbak Selvi. Muatan positif itu seperti di penggaris. Penggaris, ya, penggarisnya kenapa? Penggaris ketika digosokkan ke rambut, Ya, itu muatannya apa? nanti penggarisnya jadi bermuatan negatif karena ada elektron yang mengalir dari rambut ke penggaris. Berarti itu contoh muatan negatif ya?
Oh iya ya. Ya, itu Iya. contoh muatan negatif. Yang positif apa Mbak Gusi? Tidak tahu, Pak. Ya, saya kasih contoh ya. Silakan ditulis. Ya. Contoh muatan positif itu kaca yang digosok dengan kain sutra. Jadi elektron-elektron kaca sebagian masuk ke dalam kain sutra. Jadi kalau misal ini adalah kain sutra, ini kaca, terus digosok-gosokkan gini. Nah, di sini ada di sebelah sini ada muatan negatif atau elektronnya digesekkan ke sini. Jadi muatan negatifnya ini masuk ke dalam kain sutra. Jadinya ini kan elektronnya berpindah. Jadinya kacanya bermuatan positif seperti itu. Tuh. Kemudian kalau yang muatan negatif tadi seperti yang dicontohkan oleh Mbak Selvi tadi ya, apa tadi Mbak Selvi? Penggaris yang digosokkan ke rambut. Ya, itu gimana? Kok bisa jadi contoh muatan negatif? Karena pada awalnya penggaris itu muatannya positif. Terus mendapat aliran elektron dari rambut. Jadi dia bermuatan negatif. Ya, pintar. Kemudian untuk lebih memahami lagi, sebelumnya apakah anak-anak pernah melakukan percobaan mengenai penggaris plastik dan juga kertas? Pernah. Gimana itu? Itu gimana? Mekanismenya gimana? Mbak Gozi gimana? Mekanisme dari percobaan itu? Oh, tuh kertas Iya. dipotong kecil-kecil. Ya. Terus ada penggaris plastik digosok-gosokin ke rambut. Nanti terus ditaruh di atas kertasnya. Terus Iya, nanti kertasnya terus? naik-naik. Kertasnya naik-naik. Ya, Berarti menempel dengan penggarisnya apa tidak? lupa Pak, udah lama. Oh, sudah. Berarti sudah pernah melakukan percobaannya ya? Ya, Lah, itu apa yang terjadi, Mbak Selvi? Tahu apa enggak? Itu karena adanya perbedaan muatan antara penggaris yang telah digosokkan ke rambut dan kertasnya. Terus? Ya penggarisnya tadi kan jadi bermuatan negatif. Kalau kertas itu kan muatannya positif, jadi Iya. penggarisnya bisa menarik kertas itu. Ya, bagus. Terus? Jadi ada perpindahan elektron apa tidak? Atau ada penarikan elektron? Atau ada gaya saling tarik menarik atau tolak menolak atau bagaimana? Ada tarik menarik. Terus? Jadi elektron yang di penggaris pindah ke kertas. Ya, bagus. Ya, setelah ini silahkan kalian melengkapi tabel yang Bapak siapkan ya. Ini sudah Bapak kasih contoh isinya apa aja. Nanti silahkan dilengkapi sesuai apa yang Bapak terangkan tadi. Paham apa tidak? paham. Atau masih ada yang mau ditanyakan dulu? Belum Pak. Tidak ada. Nggak ada. Ya udah. Setelah ini ya silahkan. Ya, ayo silahkan ini diisi. Apa tadi ini kan habis sisir dengan rambut. Kemudian ada Balon dengan kain wol. ya balon dengan bengkok. Terus ini hasilnya apa? Kain wolnya positif. Balon negatif. Terus Prosesnya karena elektron dari kain wol berpindah ke balon. Terus selain itu ada lagi Ada kaca dan kain sutra. ini Mbak Selvi paham apa enggak? Ya, bagus. Hasilnya kaca positif, Terus sutra negatif. Karena
Prosesnya karena elektron dari kaca berpindah ke sutra. Terus apa lagi? Ada mistar plastik dengan kain wol. Mistar jadi negatif, kain positif. Ya, prosesnya Elektron dari wol berpindah ke mistar. ya, sip. Sudah atau ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah cukup, Pak. Ya. Untuk kegiatan minggu depan, silahkan bahan-bahan yang kalian tulis tadi disiapkan ya. Ya. Jadi minggu depan kita akan mempraktekkan ini benar atau tidak. Kita akan menguji kevalitan dari data ini. Seperti itu ya. Kemudian setelah kita praktek, nanti silahkan dibuat untuk laporannya, laporan praktikum. Ya. Ya. Jadi pas minggu depan itu. Ya, tadi kan sudah mengisi tabel yang Bapak siapkan ya, anak-anak semuanya. Sudah. Nah, setelah ini silahkan nanti dibagi menjadi 2 kelompok untuk praktikum minggu depan. Tadi kan juga Bapak katakan bahwa minggu depan ada praktikum. Nah, setelah dibagi menjadi 2 kelompok, silahkan setiap kelompok menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Bahan-bahannya ada yang di tabel yang kalian lengkapi tadi. Seperti itu ya, paham anak-anak semuanya? Paham. Jadi siapkan jiwa raga kalian untuk menghadapi praktikum minggu depan ya. Ya, Pak. Semangat! Gus. Ya, itu tadi materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Mungkin sebelum Bapak tutup, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Atau ada yang mau menyampaikan sesuatu mengenai pertemuan kali ini? Mau tanya, Pak. Tanya apa? Silahkan. Yuk. Laporannya itu individu apa kelompok? Kalau laporannya nanti disusun sesuai kelompok saja ya. Ya, Jadi ada Pak. 2 laporan. Ada lagi yang mau bertanya? 2 laporan itu maksudnya gimana, Pak? 2 laporan itu jadi nanti satu kelompok membuat 1 laporan praktikum. Hasilnya nanti sesuai dengan apa yang kalian kerjakan pada saat itu. Seperti itu ya. Oke, Pak. Ada lagi yang lain? Sudah. Sudah? Sudah. Ya. Saya kira cukup sekian pertemuan pada kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi untuk minggu depan dan Amin. melaksanakan praktikum dengan lancar. Amin. Ya, cukup sekian kelas pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.